Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial komputer bersama saya Ilman Kadori. Teman-teman, di video kedua ini tentang aplikasi pembelian Java NetBeans, saya sekarang akan membuat database untuk aplikasi pembelian. Jadi teman-teman harus sudah mempersiapkan aplikasi SAM-nya. Saya pakai SAM dengan menggunakan database MySQL ya. Ini SAM control panelnya semuanya sudah running, Apache atau web servernya, kemudian database MySQL-nya. Teman-teman harus sudah tahu gimana cara menjalankan control panelnya, yaitu ketik di browser localhost, kemudian pilih phpMyAdmin. Ini adalah tampilannya. Sekarang saya langsung terlebih dahulu akan membuat database ya. Sebelum kita membuat tabel, berarti kita harus create database dulu. Oke, ini kebetulan settingan phpMyAdmin-nya saya pakai bahasa Indonesia. Kalau teman-teman yang pakai database atau pakai bahasa Inggris, harus mengerti sendiri, tinggal perhatikan. Kalau enggak, teman-teman bisa share atau ganti bahasanya kalau memang mau tampilan sama seperti yang ada di tampilan monitor saya. Oke, kita buat nama database-nya terlebih dahulu, yaitu aplikasi pembelian. Aplikasi pembelian, saya tambahkan underscore nb, aplikasi pembelian NetBeans. Oke, langsung create. Sedang diproses. Yang sudah kita buat di desain aplikasinya yaitu adalah barang. Maka yang akan kita buat database atau tabel pertama di database aplikasi pembelian NetBeans adalah tabel barang. Tabel barang, jumlah kolomnya kita bisa lihat nanti inputannya ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kita juga tempatkan 5. Untuk lebih jelas, mungkin nanti teman-teman bisa belajar banyak tentang MySQL atau phpMyAdmin ini di channel ini juga, di channel saya, yaitu tentang khusus phpMyAdmin. Oke, atau linknya sudah saya taruh untuk beberapa video yang berkaitan dengan pembuatan database. Kalau ada masalah bisa teman-teman komentar di bawah video ini. Kita langsung create untuk membuat tabel barang. Oke, kita udah disiapkan 5 kolom. Kita kasih nama kode barang, kemudian nama barang sama seperti tampilan di NetBeans-nya ya. Harga beli, harga jual, kemudian stok. Nah, harga beli, harga jual, stok ini kita set integer. Jadi kalau integer teman-teman juga harus tahu dia hanya bisa diisi dengan angka. Jadi kalau nanti yang diisi huruf itu bisa jadi error. Kode barang baru nanti mungkin akan ada gabungan antara angka dan huruf, maka kita set aja pakai tipe data varchar. Nama barang juga varchar. Kita kasih misalnya di sini 5 saja. Jadi nanti nggak boleh lebih dari 5. Misalnya B0001 cukup 5. Misalnya nama cukup mungkin 50, integer kita kosongkan saja, nanti dia otomatis akan mengisi. Kemudian index atau primary key. Nah, seperti ini juga teman-teman bisa lihat di video database yang sudah saya buat. Ini sebagai primary, artinya primary key. Kode barang nanti berarti tidak boleh sama. Oke, langsung kirim. Oke, kita udah setting kode barang jadi primary key, yang lainnya seperti biasa. Maka sudah kita setting, kita create atau simpan.
Yes, sudah jadi. Nah, ini tandanya bahwa kode barang jadi kunci utama. Oke, saya pengen isi dulu teman-teman supaya nanti kita bisa tampilkan di database-nya ketika kita running. Maka saya tambahkan manual dulu di sini, tambahkan, dan nanti bisa dilihat ya cara menambahkannya di sini. Misalnya kita isi B001, ya, jadi 5 digit ya, B001, B002, sorry, 001 nama barangnya ya, nama barang misalnya keyboard. Kemudian harganya misal keyboard itu kira-kira 25.000. Kemudian harga jual kasih 35.000. Stoknya misalnya ada 30. Cukup satu. Oke, kita udah punya isi dari tabelnya, yaitu satu buah macam barang ya, dengan kode B001, yaitu barangnya keyboard, harganya 25.000, kita jual jadi 35.000, stoknya ada 30. Baik, kita sudah buat database-nya. Sekarang kita kembali ke desain aplikasinya. Sekarang apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Karena kita sudah menambahkan atau kita sudah membuat database, maka yang perlu kita lakukan adalah menambahkan library untuk menghubungkan antara Java NetBeans dengan MySQL atau PHP MyAdmin-nya. Yang teman-teman harus lakukan adalah klik kanan di libraries, add library, teman-teman cari MySQL JDBC driver, ini dia. Kemudian add library. Jadi library ini semacam referensi atau perpustakaan atau ya file-file yang nanti berkaitan dengan misalnya dihubungkan dengan MySQL sama NetBeans ataupun nanti library yang lain yang kita butuhkan di aplikasi tersebut. Kita cek. Nah, sudah ada MySQL JDBC driver, MySQL connector Java 5. Kemudian JDK 1,7 default. Oke. Setelah kita tambahkan driver MySQL JDBC drivernya, sekarang kita akan tambahkan atau mengimport library juga ya. Nanti kita boleh tulis manual atau juga akan menambahkan otomatis ketika nanti di saat kita mengetik nanti akan error, kita biasanya langsung bisa menambahkan. Nanti kita bisa lihat. Jadi memang ada dua cara. Kita boleh menambahkan atau import library-nya langsung kita mengetikkan, ataupun nanti akan ditambahkan otomatis ketika kita ada kesalahan, kemudian kita klik, dia langsung akan menambahkan sesuai library yang dibutuhkan. Oke, misalnya kita mau menambahkan langsung, tidak apa-apa. Kita buka source code-nya, diklik di sini. Kalau kita mau menambahkan, nah ini lihat teman-teman bisa lihat dulu, kita belum nulis apa-apa, sudah ada beberapa script program. Nah, nanti kita tinggal menyelip-nyelipkan atau memasukkan teman-teman nanti bisa lihat tahapannya supaya nanti tidak bingung. Oke, kita misalnya mau menambahkan secara manual apa saja import library yang kita butuhkan. Maka kita boleh tulis atau ketik di sini di bawahnya paket aplikasi pembelian. Kita misalnya mau mengimport Java
swing titik. Harusnya ada drop down atau pilihan-pilihannya. Nah, misalnya kita mau J option pen, J option pen. Saya skip dulu supaya tidak terlalu lama. Pen, kemudian import. Jadi kalau J option pen itu fungsinya library untuk bisa memanggil atau kita membuat pesan-pesan yang nanti akan tampil kayak message box gitu ya. Jadi kita butuh library ini. Oke, saya mau pakai connection. Ini nanti library untuk menghubungkan atau untuk membuat koneksi. Saya pakai juga import Java SQL. Ini juga sama. Driver manager. Ini untuk kumpulan kita membuat koneksi. Kemudian import Java SQL result set, sama, ini juga masih dalam rangka kita membuat koneksi. Import Java SQL exception untuk membuat message box juga sama SQL exception. Kemudian import Java swing table default model. Nah, ini untuk library kita menggunakan JTable. Oke, itu beberapa library yang kita pakai. Kenapa ini ada tanda seru? Karena ini belum dipakai library-nya. Nanti ketika udah dipakai dia pasti akan hilang sendiri. Baik, kita boleh simpan dulu. Kita kembali ke desainnya. Sekarang kita akan langsung masuk untuk mengedit atau untuk memberikan script di tombol simpan. Teman-teman tinggal boleh double klik, boleh juga klik kanan, kemudian event, kemudian action performance. Nah, dia akan masuk sini. To do add your handling code here. Berarti teman-teman harus meletakkan script programnya antara tanda kurung kurawal buka dan tanda kurung kurawal tutup. Jadi tidak boleh di sini, tapi harus di sini. Nah, makanya ini kita hapus saja di tengah-tengah, nanti kita pakai enter. Jadi kita nggak menuliskan ini ya teman-teman. Ketika udah double klik ataupun klik kanan action performance, maka nanti akan disiapkan sendiri. Java WT ini tidak perlu kita tulis manual, jadi sudah ada sendiri dari netbeans-nya. Kita langsung memberikan logiknya. Misalnya kita pakai logik jika txt kode barang titik get text equal itu sama dengan gitu ya. Equal misalnya 0, maka enter. Nah, harus enter karena nanti ketika kita membuat kurung kurawal buka
akan otomatis membuat kurung kurawal tutup. J option pen ini juga harus sesuai ngetiknya. Ketika teman-teman mengetik kemudian tidak muncul drop down-nya, mungkin teman-teman salah menuliskan jenis huruf baik itu besar maupun kecil. Ingat bahwa di Java NetBeans semuanya case sensitive. J option pen so message dialog. Oke. Saya pakai, misalnya saya pakai ini 0 saja. Ininya saya pakai pesan. Misalnya kode barang. Ini pesannya ya, ini pesan. Di option pen untuk membuat pesan tadi. Kode barang tidak boleh kosong. Oke. Taruh di belakang. Habis muncul pesan apa? Karena kosong berarti kita fokuskan kursornya dengan menggunakan statement request. Fokus, artinya fokus kursor. Ketika kita belum mengisikan kemudian kita tekan tombol simpan, dia akan muncul pesan. Ketika di OK maka teksnya akan kembali ke txt kode barang. Oke, teman-teman sambil dipahami. Kemudian ini baru logic untuk jika kode barangnya kosong. Nah, jangan lupa teman-teman jangan langsung mengetikkan, kita enter di sini dulu karena berarti ini adalah tutup untuk ini. Ya, kita mau bikin logic yang berikutnya, kita pakai else if. Jika kode barang nanti diisi, ini kan tadi kosong atau tidak diisi, else if kita berikan logic yang lain yaitu txt nama barang. Nah, teman-teman sambil dipahami, get text titik equal, jadi kita kasih pernyataan jika nama barangnya belum diisi ya. Kita pakai kurung kurawal buka lagi, enter lagi. Sini kita boleh langsung copy di sini, copy, tapi ininya kita ganti nama barang tidak boleh kosong, ininya jadi nama barang. Oke, else if berikutnya teman-teman tinggal copy dari sini, di enter dulu, ingat posisinya, jadi kurung kurawal mana kurung kurawal tutup, mana kurung kurawal buka. Ini saya ganti jadi harga beli ya. Kalau kosong maka harga beli tidak boleh kosong. Ini kalau dia kosong maka kursornya akan dibalikkan. Enter, paste lagi, else if lagi. Ini harga jual, ini juga harga jual. Ini saya ganti jadi harga jual. Kemudian satu lagi ya, enter dulu, paste lagi, txt stock barang tidak boleh kosong, ini txt stock. Oke. Nah, terakhir kita jangan pakai else if lagi, tapi kita cukup else, kemudian langsung enter. Misalnya kita pakai try, kemudian kurung kurawal, try-nya ketika semuanya sudah diisi, maksudnya nanti ketika semua sudah diisi, connection. Nanti saya membuat variabel baru dengan nama koneksi. Di connection, koneksi. Sekarang koneksinya kita pakai sama dengan driver
manager, ingat huruf besar lalu kecil, ikuti yang sesuai yang saya tuliskan. Jika benar, get connection string 0, nanti kita isi jadi nah, ini coding script untuk koneksinya ya, JDBC titik 2 MySQL titik 2 harus persis sama seperti ini teman-teman, tidak boleh beda. Kita hubungkan posisinya di localhost, kemudian nama databasenya aplikasi pembelian. Tadi kita pakai underscore kemudian NB. Jadi teman-teman sesuaikan, jika teman-teman tidak sesuai yang saya buat maka harus disamakan. Kurung atau kutip 2 koma, nanti kutip 2 lagi. Ini untuk username-nya root, kemudian root koma, passwordnya kosong. Nah, passwordnya kosong, ini titik koma, enter. Ingat, jadi ini perintah untuk menghubungkan MySQL dengan NetBeans-nya, yaitu mengarahnya ke database dengan nama aplikasi pembelian NB. Teman-teman harus menyamakan dengan ini. Kalau beda pasti nanti akan error. Loading. Kita teruskan codingnya. Ini untuk simpan dulu ya teman-teman. Saya buat panggil lagi koneksinya. Koneksi titik create statement. Jadi kalau udah mengarah kita enter aja nanti bisa. Kemudian titik execute yaitu eksekusi execute update. Ini perintah SQL teman-teman. Perintah SQL untuk menginputkan atau memasukkan data ke tabel. Insert into. Kalau teman-teman lupa bisa lihat lagi di video saya tentang PHP MyAdmin. Tabel barang. Insert into tabel barang. Insert into tabel barang. Values. Kurung muka. Ini kutip 1, kemudian kutip 2. Saya pakai tanda plus untuk memanggil labelnya. Seleksi kode barang titik get text tambah kutip 2 kutip 1. Nah, karena kan ada 5 kolom ya, berarti kita harus tuliskan semua. Pakai pemisahnya adalah koma. Nah, silakan teman-teman copy aja nih. Berarti kan dari sini ya. Sini. Kalau kurang besar saya coba besarkan dulu ya. Udah berapa? Oke, kita lanjutkan teman-teman. Insert barang valuesnya. Kita copy saja karena ini baru kode barang get text ya. Kita copy saja sampai sini. Oke. Kita paste di sini. Paste. Nah, ini kan kode kan B-nya besar.
Nah, itu bisa kelihatan teman-teman, nanti bisa akan lihat. Kalau hijau seperti ini berarti dia benar ada sesuai dengan nama variabelnya, nama barang. Get text. Oke, kita tambahkan lagi koma, kita paste lagi di sini, berarti sorry. Intinya dari kelima nama variabel untuk inputan itu kita semuanya sertakan, teman-teman. Harga beli, ya. Oke, koma lagi di sini, koma lagi, kita paste lagi. Harga jual, ini hanya besar, J-nya besar, koma lagi yang terakhir, paste lagi, kita edit lagi, stop. Nah, oke, berarti terakhir kita ingat kurung buka kurung tutupnya, berarti ini tidak perlu di koma karena sudah terakhir. Nah, ini tutup, ditutupnya di sini ya, tambahkan dulu. Kebanyakan, ini hapus ini. Nah, coba kita cek. Ini kurung bukanya, coba kita cari. Jadi kan ini kurung buka 1, kurung buka 2 ya. Jadi ini untuk kurung tutup. Ini untuk kurung tutup pertama, kurung tutup kedua. Nah, kalau nggak ada masalah pasti dia tidak ada tanda merah ya. Oke, try nanti ini masih tanda merah karena belum ada tutupnya, nanti kita tambahkan tutupnya. Oke, kita tampilkan kalau nanti ada error pakai J-option pen lagi, titik message dialog lagi. Misalnya kita biarkan misalnya data berhasil disimpan. Oke, enter. Ketika sudah berhasil disimpan, apa yang kita lakukan? Text boxnya atau text fieldnya kita kosongkan, berarti txt kode barang titik set text 0. Kita copy boleh nih. Copy ada 5, berarti kita tinggal ganti nama barang, harga beli. Jadi kita kosongkan isiannya ketika sudah berhasil disimpan. Stop. Ini txt kode barang, kita buat set fokus utamanya di request fokus. Enter. Kita nanti ketika udah fokus, kita maunya data yang sudah kita tuliskan itu masuk ke dalam tabel, berarti kita panggil prosedur tampil. Tapi karena kita belum buat, berarti kita bikin jadi komentar dulu.
enter, kita tutup kurung kurawal, tutup bukannya catch. Nah ini untuk penutupnya, catch SQL exception SQL exception, ini bukan kurung kurawal, SQL exception, kita tutup SQL exception, kita tutup SQL exception, example kita tutup kurung kurawal, kita kasih pesan kalau nanti ada error di option kan titik show message dialog root dan kita kasih pesannya database error. Oke, karena kita udah memanggil prosedur tampil, kita akan buat prosedur dulu ya. Karena kalau seperti ini berarti error. Kenapa error? Karena kita belum punya prosedur dengan nama tampil. Maka sekarang kita akan buat dulu prosedur tampilnya. Jadi nanti kita running sekalian supaya mudah atau bisa berjalan dengan baik. Kita buat prosedur, berarti kita letakkan di paling bawah dari ini, ujung daripada script, tapi di atasnya. Berarti di sini kita enter. Atau kalau susah berarti di sini kita enter, baru kita naikkan. Oke, kita buat privat ini deklarasi atau pernyataan untuk membuat prosedur tampil. Privat void dengan nama tampil. Oke. Kurung kurawal bukan, enter. Kita pakai try, enter lagi, kita isi integer row sama dengan gtable 1 gtable. Kita punya variabel gtable, ini namanya apa? gtable 1. gtable 1. Apa error? Karena t-nya harus besar. gtable 1 get, ulang lagi, get get row count, jumlah baris, get row count, kemudian kita pakai looping for integer i sama dengan 0, kemudian 1 lebih besar row i plus plus.
tutup, kita buat kurung terawal lagi, table titik. Nah, kenapa tabelnya merah? Di atasnya kita nanti berhubungan dengan default table model. Kita ketikkan aja dulu, remove row 0, enter, kurung terawal, tutup ya, enter. Kemudian kita koneksikan lagi, kita panggil lagi koneksinya. Kita panggil koneksi supaya tidak mengetik ulang, kita copy aja dari koneksi yang sudah kita buat di atas. Connection koneksi itu sampai sini. Oke, kita copy, kita taruh di sini ya, table row, jadi tutup kan ya, jadi kita taruh sini, kita paste bersama, enter. Sedikit nggak double ya, ke atas ini ya, connection koneksi. Kita langsung result set ya, sama dengan koneksi titik create statement titik execute query. Ini kita pakai perintah SQL, select bintang from tabel barang. Ini perintah-perintah SQL seperti ini, teman-teman juga bisa belajar di video saya tentang MySQL. While get titik, while get titik, oh salah ya, next. Ini masih di pengulangannya. Next string data get titik get string set koma get titik get string 2 3 4 5 karena ada
5 kolom ya, berarti kita harus panggil semua. Oke, string 3, string 4, string 5, kurung awal tutup table tutup. Ini karena tabelnya belum ada, kita nanti buat di atasnya. Jadi tabel ini nanti berhubungan, kita harus buat lagi di atasnya. Nanti teman-teman ikutin saja. Tutupnya catch section X X option kan, so message to put in database error kalau nanti ya. Oke, kita simpan. Kita tinggal buat table ini supaya tidak error. Berarti table yang berhubungan untuk menampilkan data tabelnya. Kita letakkan deklarasi variabel default table modelnya di bawah public class form barang. Teman-teman nanti scroll ke atas, public class form barang extend, berarti di sini. Nah, kita tambahkan deklarasi variabel untuk tabelnya, private default label model dengan nama table, koma. Kemudian di sini kita tambahkan set location relative to this. Artinya nanti lokasi string variabel data. Ini untuk membuat judul-judul kolomnya. Kode, kita pakai string aja. Kode. Yang kedua itu nama barang. Yang ketiga itu harga beli. Yang keempat itu harga jual. Jadi ini nama kolomnya teman-teman. Ada di stok. Kita tutup. Koma, ingat akhir kalimat atau akhir script kita tutup pakai titik koma. New default table model
data, 0 table 1 set model kita ganti jadi table, baru kita panggil tampil. Oke, kita simpan. Apakah masih ada yang error? Kita cek private default ini besar table, simpan lagi. Ya, udah hilang. Kita cek ini sudah ada yang tidak ada yang error lagi, maka kita coba jalankan. Harusnya berarti ketika dijalankan kita teman-teman ingat kita udah pernah menambahkan satu kolom atau satu record ya, satu data di tabel. Kita coba jalankan form barang, klik kanan boleh, run file atau shift 6, shift F6. Lumayan loading. Apakah berhasil tampil datanya? Nah, teman bisa lihat ini adalah kolom yang sudah atau isi yang sudah ditambahkan dari MySQL langsung. Tadi kita udah buat script simpan, sekarang kita akan coba menginputkan datanya. B00002, namanya misalnya MOS, harga belinya 25.000, harga jualnya 35.000, stoknya 20. Kalau berhasil berarti akan masuk ke dalam tabel. Simpan, data berhasil simpan. Oke. Kenapa ada 2? Nah, mungkin ini ada yang kurang benar. Saya lihat dulu teman-teman. Ya, baik teman-teman. Tadi ada error waktu menampilkan ya. Setelah dicek ternyata saya salah menulis. Ini harusnya bukan. Nah, bisa lihat ini file yang pertama yang diinput dari tabel langsung. Kalau ini yang kedua yang kita input dari sini. Coba saya akan coba makan lagi yang berikutnya, B03 misalnya mouse pointer atau pointer presentasi, harga 80.000, 120, stoknya 5 ke 10. Simpan, data berhasil disimpan. Ya, langsung masuk dan kotak isiannya adalah kosong lagi. Nah, nanti ini itu yang kita tampilkan berarti atau yang kita sudah input masuk sebenarnya nanti akan masuk ke sini dulu teman-teman. Kita bisa lihat, kita refresh. Nah, ada 3. Jadi sama seperti tampilan di NetBeans. Nah, ini dia. Nah, oke, teman-teman, seperti itu aja dulu. Kita baru sampai di tabel atau di form master barang untuk coding simpan. Jadi yang pertama buat resume yang tadi kita lakukan adalah di video kedua ini
selain membuat database dan tabelnya, kemudian kita membuat tombol atau memasukkan library yang kita gunakan ya dengan cara import, pernyataan import tadi, kemudian membuat tombol simpan, kemudian mengosongkan teks fieldnya, kemudian menampilkan data di table. Itu yang barusan di video yang kedua ini saya sampaikan. Mudah-mudahan jelas. Silahkan berkomentar jika ada yang kurang jelas. Terima kasih. Saya tutup dulu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.